saja. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Semoga kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan barokah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan cek kehadiran. Hasan, mohon perhatikan. Bella Sofi Ramadhani, Brilian Sofi, Brilian Suci Amelia, Santika Wulandari, Jenny Widiawati. Oke, masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke. Kira-kira pada pertemuan hari ini sudah tahu belum materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Belum. Oke. Saya jelaskan sedikit ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pengurusan jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Ada yang sudah pernah yang namanya memandikan jenazah? Belum. Mengkafani jenazah? Belum. Mensolatkan? Belum. Menguburkan? Belum. Dikubur? Belum. Oke. Sebelum kita masuk materi, kami akan menayangkan beberapa slide video. Silakan dilihat itu video. Rahim, tunggu Pak. Kehilangan Anakku. Rahim, makan kau dulu nak. Buru-buru kau mah, kenapa kau diam? Baik, dari video itu apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari itu? Apa? Bahwa kematian itu kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun itu pasti akan terjadi. Jadi Rasulullah di dalam firman Allah itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa. Kamu bernyawa enggak? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya
Iya. Mau tidak mau, gelem ora gelem, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik, terkait dengan kematian, seorang muslim itu mempunyai beberapa hak yang nanti akan kita pelajari bersama. Materinya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus di Oke, selanjutnya di tayangan video itu ada video tentang penanganan atau pengurusan jenazah, penyelenggaraan jenazah, tentang jenazah yang mengidap penyakit atau terkena COVID-19. Nah, bisa diamati dulu, dianalisis dulu. COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita, yang pertama adalah jenazah yang meninggal di rumah sakit dengan status sebagai kasus terkonfirmasi atau probable COVID. Yang kedua, Cukup ya. Oke, dari tayangan video penyelenggaraan jenazah korban COVID yang sudah seperti sampai saksikan di tayangan video tadi, apakah penyelenggaraan atau penanganan pengurusan jenazah itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Hah? Sudah belum? Belum. Nah, dari situ itu masalah yang harus kita pecahkan dari ini. Sudahkah sesuai materi penyelenggaraan jenazah itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Oke, namun sebelum itu saya akan membacakan kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerangkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan kontekstual, dengan ketentuan syariat Islam. KD 2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 1.7.1 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. KD 2.7.1 menunjukkan sikap tanggung jawab serta mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. KD indikator pencapaian kompetensi nomor 3 2.7.2 menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memahami materi pada pagi hari ini. Kemudian dengan mempelajari materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran problem based learning serta pendekatan TPACK dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan bisa atau mampu menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memahami materi pada pagi hari ini. Kemudian dengan mempelajari materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran
problem based learning serta pendekatan TPACK dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik satu, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan bisa atau mampu menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran yang kelima, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Baik, sebelum materi kita lanjutkan, Pak Amin sudah membagikan soal pretest untuk dikerjakan. Silahkan dilihat HP-nya, silahkan dikerjakan. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang penyelenggaraan jenazah. Silahkan dari semua siswa membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lanjutkan. Sekarang kelompok sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk memecahkan suatu masalah yang tadi sudah Bapak sampaikan melalui tayangan video. Silahkan diamati video yang ada di depan tadi. Nah, dalam berdiskusi Pak Amin akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tuangkan apa yang menjadi diskusi kalian, hasilnya kalian tuangkan di lembar kerja peserta didik. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Apakah tayangan penyelenggaraan jenazah COVID sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Saya gak bisa, ini bapaknya gak bisa. Tapi tanggung. Ya. KPI-nya ini ya. Dia dalam video sedang memberikan satu saja. Nah ini 3, simak video tentang tata cara mengurusi jenazah. Terus perintahnya apa? Apakah ada perbedaan dalam memandikan dan mengapa jenazah COVID-19 dengan jenazah biasa? Tuangkan di sini nanti presentasi. Jadi, satu saja.
Yang jenazah COVID ya, yang COVID yang paling dekat, yang paling dekat. Iya, yang paling dekat, yang kalian kerjakan yang paling dekat. Masalahnya ini juga. Masalahnya, apakah ada perbedaan jenazah dan bapaknya jenazah COVID-19? Kenapa? Kasih alasan. Oh. Oke sudah ya, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dewati dari kelompok 3. Nama saya Anissa Sintia dari kelompok 3. Saya akan sedikit menjelaskan perbedaan dalam memandikan dan mengkampani jenazah COVID-19 dengan jenazah biasa. Sesuai pendapat kelompok saya. Menurut kelompok saya perbedaannya ada beberapa perbedaan. Yang satu, cara membandingkannya sangat berbeda ya. Kalau yang terkena COVID tadi kan cuma di tingkat kehidupan kebetulan. Tapi kan kalau kita melihat seperti jenazah lainnya kan dibandingkan dengan air yang banyak itu kan ada air bunga juga gitu. Terus tidak menggunakan sabun. Tidak menggunakan sabun. Secara umum kan kita melihat jenazah kan pakai sabun terus aku dicuci dadanya itu kan. Terus yang ketiga cara mengelapannya, terus yang ketiga perbedaannya adalah cara mengkampani. Cara mengkampanye semakin berbeda, dilapisi plastik terus yang keempat, cara pengukurannya juga berbeda. Kalau jenazah ini dikuburkan petugas dari kedokteran kan, hanya orang itu. Kalau kita kan sekeluarga mungkin bisa mengantarkan jenazah ke kuburan kan. Pokoknya sangat beda lah. Hanya 4 saja ya dari kami. Kerjakan sesuai
Jelas ya? Jelaskan saja, mungkin ada yang bertanya, ada tanggapan. Ya, bagaimana dengan jenazah perempuan yang hidup? Apakah darahnya masih mengalir atau belum? Lalu bagaimana cara membersihkan jenazah yang sudah hidup? Ya itu bagi jenazah perempuan ya. Kalau jenazah perempuan yang meninggalnya pas haid itu bisa saja berhenti karena kendaraannya juga berarti kan dia sudah berjalan kan. Terus sepengetahuan saya ya, kalau yang jenazah itu cara membersihkannya pertama harus dilepaskan dulu pakaiannya juga ya kan. Terus rambutnya yang mungkin terikat, yang memandikan itu wajib harus melepas tangannya, terus lalu disiram biasa seperti airnya itu disiram ke seluruh tubuh sampai bersama intinya seperti mandi biasa, dicampuri air berjari terus sampai bersih, sampai seluruh tubuhnya kena air lah. Terus sudah itu pengetahuan saya. Mungkin ada yang lain? Untuk menjaga penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Kenapa seorang jenazah harus dimandikan? Kalau jenazah itu sudah mandi, apakah harus dimandikan? Ya, karena itu kalau itu pada Islam juga salah wajib Islam jenazah harus dimandikan. Oke, terima kasih. Tadi sudah beberapa kelompok yang mewakili untuk presentasi. Dari masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi. Dari pertanyaan atau dari masalah yang ada, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, sedangkan di pengurusan jenazah COVID-19 itu tidak dimandikan, ya, atau hanya ditayamumi. Sebenarnya jenazah biasa dengan jenazah COVID memang ada perbedaan penanganan pengurusan jenazah. Perbedaannya di mana? Kalau jenazah biasa itu sesuai seperti yang sudah saya sampaikan tadi di materi, memandikan, mengkafani jenazah, menyolatkan dan menguburkan, itu dilakukan sesuai dengan jenazah-jenazah yang mati pada umumnya. Memandikan juga pakai air, gitu. Juga dipakai wangi-wangian. Kemudian mengkafani juga sama, gitu. Kemudian menyolatkan. Nah, nanti ada beberapa perbedaan. Kira-kira dari pengurusan jenazah yang biasa dengan yang COVID itu ada perbedaannya enggak? Ada. Apa perbedaannya? Ya, cara memandikan. Yang kedua, cara mengkafani. Yang ketiga, cara mensolatinya. Yang keempat, iya. Sebenarnya perbedaan itu tidak menjadi tolok ukur. Tidak menjadi tolok ukur. Karena di penanganan jenazah atau COVID-19 ini sudah dikonsultasikan dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah pengurusan jenazah COVID yang ada di tayangan tadi sudah sesuai dengan syariat Islam. Meskipun tidak sepenuhnya memandikan itu selayaknya jenazah biasa, insya Allah itu sudah mencukupi karena dalam keadaan dia dulu. Oke, bisa dipahami dari situ? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah.
Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan anak-anak sudah paham semua terkait dengan tata cara penyelenggaraan jenazah, terutama materi memandikan dan mengkafani jenazah, Pak Arif sudah menyampaikan di grup WhatsApp-nya. Silakan dibuka post-testnya, dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan. Terima kasih. Selanjutnya saya ada tugas untuk kita belajar di rumah. Untuk tugas di rumahnya, selanjutnya dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah membuat video. Untuk yang absen ganjil, video praktek memandikan jenazah. Jadi nanti ada yang berperan menjadi jenazah. Kemudian yang absen genap membuat video mengkafani jenazah. Nanti juga sama, ada yang berperan menjadi jenazah pula untuk rela dikafan. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, untuk mengakhiri sesi pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Jadi saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih dari Pak Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.